Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk para orang tua murid yang telah memberikan baju yang luar biasa di hari guru kemarin. Terima kasih banyak. Semoga diberkahkan rezekinya. Baik anak-anak, untuk SAS PAI yang belum belajar silahkan simak video ini sampai akhir karena Bapak akan jelaskan detail-detail dari soal-soal yang akan diberikan besok. Kalian siapkan dulu modul ya, siapkan modul yang sudah dibagikan di sekolah, ambil dulu, kalau belum ada silakan cari. Kalau sudah ketemu, kita bahas soal nomor 1, yaitu tentang surat An-Nisa ayat 59. Itu ada di halaman 5 ya. Nanti kalian cari artinya apa ya. Surat An-Nisa ayat 59 itu artinya apa? Kalian cari di halaman 5. Nomor 2 sama masih di surat An-Nisa ayat 59, kalian tentukan bacaan Al-Qamariyah dan bacaan Samsiyah. Kalau bacaan Samsiyah itu anak-anak tanda-tandanya, ciri-cirinya ada tanda tasdid ya kayak gini. Nah, kalau Al-Qamariyah itu lamnya dibaca ya. Cuman 2 itu aja perbedaannya. Nanti kalian tentukan nih berapa Samsiyahnya, berapa Qamariyahnya kayak gitu anak-anak. Soal nomor 3 anak-anak, ini masih berkaitan tentang An-Nisa ayat 59, itu tentang pernyataan-pernyataan yang paling tepat, yang paling mendekati dengan An-Nisa ayat 59 itu apa aja. Kalian bisa lihat dari halaman 5 atau halaman 7 di hikmah atau isi kandungannya. Nomor 4 anak-anak, ini contoh perilaku ikhlas. Ikhlas itu apa? Nanti kalian tinggal baca pernyataannya, yang paling betul kalian pilih tentang ikhlas. Nomor 5 ini kita mulai masuk ke surat An-Nahl ayat 14 ya, ayat 64. Di sini diminta kalian menentukan sifat yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 64. Nah, itu sifat-sifatnya apa aja. Nanti bisa kalian cari apakah sabar, apakah ikhlas, apakah optimis, atau bersyukur. Kalian cari dari halaman, masih di halaman 4, 5, 6 atau halaman 7. Terus nomor 7 anak-anak, ini ada potongan-potongan ayat. Ini dari surat An-Nahl ayat 64. Bapak sudah potong-potong ayatnya. Kalian tentukan urutannya, mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nanti jadi satu ayat kayak gitu. Gampang banget. Kayak anak SD itu loh. Nomor 8 ini ada sebuah ayat surat An-Nisa ayat 59. Lalu ada sebuah kata yang Bapak garis bawahin dan kalian tentukan ini Samsiyah atau Qamariyah, lalu alasannya apa. Nah gitu ya, ingat ya, kalau Samsiyah ada tanda tasdidnya, kalau Qamariyah lamnya dibaca. Nomor 9 sama, ada potongan surat An-Nahl ayat 64, itu tentang, kalian tentukan ini bacaan Samsiyah atau bacaan Qamariyah. Gampang banget, Samsiyah berarti ada tanda tasdid, Qamariyah lamnya dibaca, betul sekali, hebat. Nomor 10 anak-anak, ada potongan surat Al-Baqarah ayat 153, tapi sebenarnya sama dengan surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, itu artinya apa? Itu ada di halaman 5, itu ada di situ. Kalian cek aja ya. Nomor 11 ini masuk lagi ke Nahl ayat 64. Nanti kalian tentukan apa isi kandungannya. Berarti ada di halaman 7 ya. Isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 64. Nomor 12 ini adalah sudah masuk ke bab 2, yaitu iman kepada Allah dan ada Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Nah, di sini anak-anak, kalian cari pernyataan yang paling mendekati dengan sifat Allah Al-Khabir. Ya. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha memberitahu, As-Sami maha mendengar, dan Al-Bashir maha melihat. Betul sekali. Nomor 13, kalian diminta menentukan sifat Al-Khabir dari bacaan potongan-potongan ayat yang Bapak tuliskan di pilihan A, B, C, atau D. Yang mana nih yang paling Al-Khabir nih? Itu kalian pilih ya. Nomor 14 anak-anak, ini tentang surat Al-An'am ayat 59. Ini sebenarnya isinya sama dengan surat Al-An'am ayat 80. Itu kalian bisa lihat di halaman 15. Di modul halaman 15 itu sama banget isinya. Sekarang nomor 15 anak-anak, ini tentang sifat-sifat Allah dari
Asmaul Husna yang 4 tadi itu ada beberapa pernyataan, di atas ada 5 pernyataan. Kalian tentukan mana yang paling mendekati dengan sifat-sifat Allah sesuai dengan Asmaul Husna yang sudah kita bahas. Nomor 16 ini kalian tentukan Al-Alim itu apa, As-Sami itu apa, Al-Basir itu apa, Al-Khabir itu apa, lalu kalian cari mana pasangan jawaban yang betul. Ini gampang banget, udah pernah kita. 17. Ini tentang sebuah cerita ya, ada seseorang anak yang dia soleh, ibadahnya rajin, cuman karena ada sesuatu sehingga dia ngambil uang dari dompet ayahnya. Nah kira-kira dia tuh masuk mana? Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir atau Al-Alim. Nah kita cari tahu di sini sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Nomor 18 ini tentang surat Al-A'raf ayat 180, ada di modul halaman 15. Nah, nanti kalian cari pengertiannya apa. Kalian tinggal baca, lalu pengertiannya apa di situ. Ya, surat Al-A'raf ayat 180 ada di halaman 15. Nomor 19 ini juga sama, soal cerita seseorang perempuan yang dia suka belajar, taat ibadah, nggak suka gibah kayak kamu ya. Nah, nanti kalian di sini cari kira-kira sifat apa yang tidak sesuai dengan iman kepada Allah. Ada dari 4 jawaban ini yang paling tidak sesuai, kalian pilih. Nomor 20 ini tentang Asmaul Husna ya. Ini sama, kalian tinggal baca innalillahi atau watis'ina isma'an miatan illa wahida man ahsoha dakhalal jannah. Dari perkataan itu anak-anak kira-kira artinya apa gitu. Kira-kira artinya apa? Pokoknya cluenya adalah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Tapi di atasnya apa? Kalian cari sendiri. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman miatan illa wahidah man ahsoha dakhalal jannah. Kalian tinggal cek di Google, banyak. Nomor 21 anak-anak ini tentang cerita lagi. Jadi ada seseorang yang menemukan uang 10.000. Lalu kira-kira dia kembalikan kepada guru. Nah, kira-kira dia tuh masuk ke mana? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami atau Al-Basir? Itu nomor 21. Nomor 22 ini tentang bab selanjutnya, tentang sholat dan zikir ya. Kalian bisa buka di halaman mulai halaman 28 sampai halaman 29 ya, 26, 27, 28 dan 29 ini tentang sholat dan zikir. Nah, untuk nomor 22 ini anak-anak yang termasuk hikmah sholat dan zikir berarti ada di halaman 29. Kalian tinggal cari apa hikmah sholat dan apa hikmah zikir di sana. Nomor 23 anak-anak, pegel kakinya nih. Nomor 23 anak-anak ini ada pernyataan yang bukan manfaat sholat. Itu kira-kira apa? Kalian tinggal cek ya, yang bukan manfaat sholat ya, kira-kira apa itu. Nomor 24 anak-anak ini tentang pertemanan laki-laki ya, yang satunya agamanya Kristen, yang satunya agama Islam, lalu terdengar adzan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, ini kalian tinggal baca aja, gampang banget. Nomor 25 ini tentang surat bacaan Al-Ahzab ayat 41. Nanti kalian cari apa isi kandungannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Nah, itu apa artinya? Kalian tinggal baca-baca saja, gampang banget. Nomor 26 anak-anak ada bacaan-bacaan talbiyah ya. Kalimat-kalimat talbiyah, tahmid, takbir, taklil, tahlil, tasbih. Itu mana yang termasuk zikir dan mana yang bukan zikir. Nanti kalian tentukan. Kemarin sudah kita bahas ya. Takbir apa? Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Nah, itu. Nanti kalian tentukan aja itu. 27 ini tentang surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, ini nomor 27 ada di halaman 27 juga ya, di modul kalian, tinggal kalian cek. Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu kira-kira perintah tentang apa gitu. Nomor 28 ada sebuah pernyataan di situ ya. Lalu dari pernyataan tersebut ini sudah masuk ke bab selanjutnya. Lalu dari masuk ke bab selanjutnya anak-anak ya, bab sujud.
kalian bisa buka di halaman 40 sampai 43 ya. 40 sampai 43 tentang bab sujud. Nomor 28 ada beberapa pernyataan peristiwa kejadian-kejadian, lalu kalian tentukan ini termasuk sujud apa? Syukur, tilawah atau sahwi, atau keduanya, atau gimana? Kalian tentukan sendiri ya. Nomor 29 ini tentang urutan melakukan sujud sahwi. Nah, apa sujud sahwi? Kalau sujud syukur itu anak-anak, kalau kita terhindar dari masalah dan mendapatkan nikmat. Kalau sujud sahwi berarti lupa ketika mengerjakan sholat atau gerakan sholat. Kalau sujud tilawah, sujud sahwi, kalau sujud tilawah berarti ketika membaca ayat sajadah. Betul sekali. Nah, di sini nomor 29 itu urutan ketika melakukan sujud sahwi, berarti ketika salah dalam gerakan sholat. Itu kira-kira gimana gerakannya itu. Nomor 30 anak-anak, ini tentang syarat sah melakukan sujud tilawah. Apa syarat sahnya anak-anak dalam sujud tilawah ini? Ada di sini. Nah, nanti kalian cek itu di halaman 42, itu ada di situ tentang syarat sah melakukan sujud. Itu pilihan gandanya 1 sampai 30. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diulang video ini dari atas lagi ya. Sekarang kita nomor 31 sampai 40 itu soalnya tentang benar dan salah, pernyataan benar atau salah. Nomor 31 yang itu masih tentang sujud anak-anak. Nah, di sini anak-anak tentang syarat sah melakukan sujud. Sama, itu ada di halaman halaman 42. Syarat sah melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu ada di situ, udah gampang banget. Kalian tinggal tentukan ini benar atau salah. Yang kedua, ini tentang doa dalam sujud ya. Doa dalam sujud. Nanti kalian juga sama, tinggal cek aja dari mulai halaman 40 sampai 43. Bacaan sujud itu apa, doanya apa saja. Nomor 33 itu tentang cerita samim sajadah, ada lagi sholat membaca ayat sajadah, nah, lalu gempa bumi. Dia ngapain dulu nih, dan bener apa salah gitu, kalian tentukan aja gitu ya kan. Lagi sholat membaca surat hamim sajadah lalu gempa bumi. Nah, kira-kira yang dilakukan ngapain dulu, A dulu atau B dulu atau keduanya atau gimana? Nah, sesuai dengan kalian. Nomor 4, ini syarat melakukan sujud. Itu syaratnya apa? Nah, ini gampang, sama di halaman 42 tadi sama. Nomor 5, ini juga tentang lagi sholat subuh, lalu imamnya membaca surat Al-Alaq, tapi dia lupa gerakan. Dia langsung sujud, tidak melakukan ruku. Nah, apa yang dilakukan? Nah, gitu anak-anak. 6, itu nomor 31 sampai 35 itu masih tentang sujud ya, sujud tilawah, syukur dan sahwi. Nah, untuk soal nomor 36 sampai 40 itu tentang bab peradaban Timur Islam, sejarah peradaban Islam ya. Kalian bisa buka halaman 50 sampai 54, banyak banget jadi modul ya. Cuman Bapak biar gampang, kalian tinggal cek di halaman 53 saja. Atau kalian cek di Google, cari aja 5 lembaga yang membantu di pemerintahan Bani Umayyah. Ada Diwan Al-Jun ya kan, Diwan Al-Barid, Diwan Al-Khotam dan Diwan Al-Khoroj. Itu artinya apa? Kalian kalau di modulnya nggak ada, kalian bisa cek di YouTube, di Google, apa itu Diwan Al-Jun, Diwan Al-Barid, Diwan Al-Khatam dan Diwan Al-Khoroj. Nah, nanti kalian tinggal tentukan di situ ini maksudnya kemana gitu, Diwan ini kemana nih. Karena kalau Diwan Al-Jun itu urusan kemiliteran ya, pertahanan, itu namanya Diwan Al-Jun. Kalau Diwan Al-Rasail itu urusan administrasi, surat menyurat. Diwan Al-Barid itu jurusan transportasi ya, mengirim-ngirim barang. Ini Diwan Al-Barid. Kalau Diwan Al-Khoroj itu urusan keuangan ya, keuangan.
Terakhir ada Diwan Al-Khotam, itu urusan dokumen-dokumen ya. Mencatat itu namanya Diwan Al-Khatam. Nanti Bapak akan kasih di sini yang ini nih gambarnya. Nanti kalian tinggal simak atau screenshot juga boleh untuk kalian pelajarin di rumah. Nah, itu anak-anak 10 soal, 30 pilihan ganda dan 10 benar dan salah. Nanti kalau kalian masih bingung atau kata-kata Bapak terlalu cepat, silakan diulangi lagi video dari atas untuk persiapan besok SAS PAI. Oke anak-anak, dari Pamin cukup. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, dapat nilai yang bagus-bagus, dan bisa gampang dalam memahami soal-soal yang Bapak berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.